Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kita kali ini dapat berjumpa lagi untuk melanjutkan materi IPA. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi dzikni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Baiklah, kita akan melanjutkan ke inti materi kita selanjutnya, yaitu bagian C, organ dan sistem organ. Kalian tahu kalau kumpulan jaringan yang melaksanakan fungsi dan tujuan tertentu akan membentuk organ? Organ pada hewan dan manusia tersusun dari jaringan yang berfungsi menunjang organ yang disusunnya. Misalnya organ mata untuk melihat, organ paru-paru untuk bernafas, atau organ jantung untuk memompa darah. Organ tubuh makhluk hidup tidak dapat bekerja sendiri-sendiri loh, tapi saling bergantung dan mempengaruhi organ lainnya. Kita akan melihat gambar daripada organ manusia. Organ manusia ini adalah tubuh manusia. Terdiri dari organ otak, organ jantung, organ lambung, organ ginjal, organ kandung kemih, organ usus, organ hati, organ paru-paru, dan organ esofagus, yang semuanya akan saling berkaitan dan membentuk sistem organ. Kita akan melihat organ tumbuhan. Selain manusia, tumbuhan juga memiliki organ-organ. Seluruh makhluk hidup tingkat tinggi mempunyai organ di tubuhnya. Apa saja organ penting yang ada di tumbuhan? Ada daun, ada batang, ada akar. Ini adalah organ-organ yang penting pada tumbuhan. Seperti bunga, buah merupakan organ tambahan karena tidak semua tumbuhan memiliki bunga dan buah. Sama halnya dengan manusia, organ-organ di tumbuhan ini juga saling bekerja sama satu sama lain. Kalian tahu tidak kalau organ-organ ini dapat bekerja sama membentuk suatu sistem organ? Apakah sistem organ itu? Sistem organ merupakan gabungan dari beberapa organ yang saling bekerja sama satu sama lain. Contoh sistem organ pada manusia. Ini merupakan sistem pernafasan pada manusia. Sistem organnya, sistem pernapasan pada manusia, organ-organ yang mendukungnya adalah hidung, laring, trakea, paru-paru. Sistem pernapasan pada hewan dan manusia ya. Nah, untuk yang kedua, sistem organ, sistem saraf. Organ yang dibutuhkan adalah otak, saraf tepi, sumsum, tulang belakang. Kemudian contoh sistem organ berikutnya adalah sistem pencernaan. Membutuhkan organ yaitu mulut, kerongkongan, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Kemudian contoh yang keempat, sistem ekskresi. Organ yang dibutuhkan adalah paru-paru, ginjal, kulit, dan hati. Sistem organ adalah gabungan dari beberapa organ yang saling bekerja sama satu sama lain.
Tanpa adanya kerjasama antar organ ini, tentu organ-organ di tubuh kita tidak akan terhubung dengan baik. Misalnya jantung yang seharusnya memompa darah tidak akan berhasil menyalurkan darah tersebut ke seluruh tubuh apabila tidak bekerja sama dengan organ pembuluh darah. Sistem organ pada tumbuhan. Penyusunnya adalah stomata, lentisel, akar. Dia akan membentuk sistem organ yaitu pernapasan. Penyusun daripada daun, batang, akar akan membentuk sistem organ transportasi. Sedangkan daun, batang, akar juga dapat membentuk sistem organ gerak. Sistem organ pada tumbuhan ada 3, sistem pernapasan, transportasi, dan gerak. Sama halnya dengan manusia, organ-organ di tumbuhan ini juga saling bekerja sama satu sama lain. Karena dalam fotosintesis membutuhkan daun sebagai wadah, sedangkan batang digunakan sebagai lorong, tempat menyalurkan hasil fotosintesis. Itu artinya proses ini terjadi karena adanya sistem organ. Bahkan pada tumbuhan ada sistem pengangkutan, sistem pelindung, sistem penyokong, dan berbagai sistem lainnya. Dalam tingkatan organisasi kehidupan, sistem-sistem organ ini pada akhirnya akan membentuk organisme. Berdasarkan biologi dan ekologi, organisme adalah tingkat organisasi kehidupan yang terakhir berupa kumpulan molekul-molekul yang saling mempengaruhi sehingga berfungsi secara stabil dan memiliki sifat hidup. Apa itu contoh organisme? Ya, termasuk kita dong, manusia. Makhluk-makhluk hidup lain juga merupakan organisme. Dan ingat yang di semester pertama, kalau kalian bingung, 6 merupakan ciri organisme yaitu pasti memerlukan makanan, pasti bernapas, pasti bergerak, pasti tumbuh, pasti berkembang biak, dan pasti pekat terhadap rangsangan. Jika kalau sesuatu itu memiliki 6 ciri tersebut, dia akan dikatakan sebagai organisme. Nah, bagaimana materi kita mengenai penjelasan sistem organ dan organisme? Kumpulan dari organ akan membentuk sistem organ, dan kumpulan dari sistem organ yang saling bekerja sama akan membentuk organisme yang mempunyai ke-6 ciri umum tadi. Sekian penjelasan tentang organ dan organisme. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.